Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaldi Zulfikar dengan nomor induk mahasiswa 12040500104 dari kelas 1C Ilmu Komunikasi Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Masih pada betah kan stay at home? Ya udah, langsung aja ya. Kita langsung ke inti materi atau ke presentasi kali ini ya. Langsung aja check this out. Di sini tunggu dulu sebentar ya teman-teman, dikarenakan saya memakai desain loading, jadi harus menunggu dulu ya. Nah, sudah. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis produk yang sedang saya jalani saat ini, yaitu bisnis produknya bernama FY_ID. Oke, next ya. Selamat datang di FY_ID. Nah, pasti teman-teman pernah punya pikiran ya, berpikir bahwa apa sih itu FY_ID? Kok saya baru dengar ya ada bisnis namanya FY_ID. Nah, saya jelaskan ya teman-teman, apa itu bisnis dari nama FY_ID ini. Nah, ini dia teman-teman pengertian dari FY_ID. FY_ID adalah sebuah bisnis offline maupun online yang menjual berbagai macam produk dan juga menerima pembuatan foto serta mencetak foto Polaroid. Nah, di sini juga saya menjual berbagai macam produk di all shop FY_ID ini. Oh ya teman-teman, kebetulan saya ini berperan sebelumnya, mohon maaf ya teman-teman, sebenarnya saya ini di dalam bisnis ini saya itu menjabat ya sebagai reseller kebetulan. Jadi istilahnya saya ini join bisnis dengan adik kelas saya ya, ya adik kelas saya yang bernama Resti Fitriani. Nah, di dalam bisnisnya ini, adik kelas saya ini menjual berbagai macam produk. Yang pertama ada kaos pendek dan panjang, yang kedua ada tas, yang ketiga tote bag, yang keempat sweater, yang kelima jaket, ke-6 jam tangan, ke-7 sepatu, yang ke-10 kacamata, dan yang ke-11 dompet. Dan ini itu baru sebagian saja teman-teman. Masih banyak lagi produk yang kami jual, tetapi kami mohon maaf tidak bisa memasukkannya semua dalam template ini, dikarenakan template-nya juga tidak memadai ya teman-teman untuk memasukkan semua berbagai macam produk saya. Jadi saya ambil 11 macam saja produk yang kami jualkan di all shop kami ini. Dan untuk latar belakang penamaan FY_ID ini bermula dari nama pemiliknya sendiri, yaitu Fitriani. Nah, dari Fitriani ini kemudian disingkatlah menjadi FY. Nah, dari FY ini barulah muncul ya, maka dari itu nama tokonya jadi FY_ID itu. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi latar belakang penamaan bisnis FY_ID ini itu diambil dari nama pemiliknya sendiri, yaitu Fitriani. Nah, dari Fitriani ini disingkat lagi menjadi FY. Nah, udah menjadi FY barulah muncul nama bisnis FY_ID ini. Kenapa kita menamakan FY_ID ini? Dikarenakan supaya berbeda dari nama bisnis yang lain. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi sudah paham kan apa sih FY_ID itu? Ya inilah teman-teman yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga teman-teman paham. Kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Next. Nah, dalam ini Anda sebelumnya dapat ide dari mana untuk membuat bisnis semacam ini. Oke, mengenai ide ya teman-teman, kita akan bahas lagi ya. Kita akan bahas juga ya. Nah, di sini ada video ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri videonya.
Nah, itu adalah video awal mula munculnya ide untuk membuat bisnis ini. Bermula ketika saya ini menurut pandangan siapa sang pemilik yang Resti Fitriani ya. Menurut dia, bermula ketika saya melihat anak-anak sekolah yang sedang rajin mengerjakan tugas dengan berbagai macam perlengkapan alat sekolahnya. Saya pun ikut senang dan bahagia melihatnya. Kemudian saya pun berpikir bagaimana caranya agar membuat momen seperti ini bisa terus dilihat dan diingat oleh kita. Nah, jadi awal mula munculnya ide membuka bisnis FB_ID ini itu bermula ketika Resti Fitriani, adik kelas saya itu ya, melihat anak-anak yang sedang rajin mengerjakan tugas. Nah, dia itu sempat berpikir bagaimana saya ingin membuat momen seperti ini gitu ya. Jadi momennya itu tidak hilang dan bisa dilihat dan diingat terus oleh kita. Dia pun berpikir dan pada saat itu juga dia mencoba membuat foto Polaroid, teman-teman. Nah, dia itu awal mulanya membuat foto Polaroid. Foto Polaroid itu adalah foto yang berukuran kecil sebagai salah satu cara untuk mengabadikan momen-momen yang indah, penting, dan langka yang jarang sekali kita dapatkan dua kali. Nah, awal mulanya itu dari situ teman-teman. Awal mula bisnis kami yaitu FB_ID ini. Uh, dan alhamdulillah sampai sekarang bisnis kami pun mulai berkembang dan sekarang kami juga sudah menjual berbagai macam produk. Bukan hanya foto Polaroid saja, sekarang sudah menjual sweater, dompet, jaket, sepatu, seperti yang sudah saya jelaskan di pembahasan sebelumnya ya. Yang pengertian FB_ID di situ sudah dijelaskan mengenai produk-produknya apa aja. Nah, oke ya, sudah paham ya teman-teman ide munculnya bisnis kami ini bermula dari sini ya, dari melihat anak-anak yang rajin belajar. Oke, kita lanjut saja ya ke pembahasan selanjutnya. Nah, apa yang menjadi prinsip Anda dalam menjalani bisnis ini dan target atau sasaran dalam bisnis ini kepada siapa saja? Oke, mengenai prinsip dan target market mungkin ya, target atau sasaran dalam bisnis ini siapa saja. Oke, kita lanjut. Nah, prinsip bisnis saya yang saya yakini dan saya amini itu adalah saya memastikan bahwa mengelola bisnis itu tidak mudah, tetapi jika kita ulet, istiqomah, dan menghitung keunggulan dan kelemahan serta dapat mengambil peluang dan bisnis, ralat, ulangi ya. Prinsip saya dalam berbisnis adalah saya memastikan bahwa mengelola bisnis itu tidak mudah, tetapi jika kita ulet, istiqomah, dan menghitung keunggulan dan kelemahan, serta dapat mengambil peluang dan bisa mengatasi masalah dalam bisnis, maka sampai kapanpun bisnis akan berjalan dengan baik. Nah, itulah prinsip yang saya yakini dan saya amini di dalam bisnis saya. Seperti itu. Paham ya? Kita lanjut lagi. Sekarang kita lanjut ke target bisnis penjualannya. Untuk target bisnis penjualannya sendiri itu kami tidak tidak mematok bahwa harus orang dewasa semua, tidak harus lansia semua, tidak terfokuskan ke remaja semua, tidak juga. Di sini kami menyamaratakan semuanya. Target bisnis penjualan kami itu untuk semua kalangan, baik dari yang pertama anak-anak, yang kedua remaja, yang ketiga dewasa, yang keempat lansia. Kami tidak membedakan manapun dalam penjualan ini. Soalnya, kenapa? Karena banyak juga anak-anak di lingkungan kami yang membeli produk dari kami seperti sepatu, kantong. Kami juga menjual kantong ya teman-teman, kantong sekolah dan lain sebagainya. Anak-anak juga ada yang beli, ada yang tertarik lah dengan produk kami sehingga mereka mungkin minta merajuk ke orang tuanya untuk supaya membelikan tas yang ada di dalam produk kami ini. Nah, yang kedua remaja. Nah, untuk remaja juga alhamdulillah untuk dalam situasi pandemi COVID-19 seperti ini, alhamdulillah ya teman-teman, untuk kalangan remaja, alhamdulillah pemesanan untuk barang-barang kami juga meningkat pesat ya teman-teman dari sebelum-sebelumnya. Kenapa bisa meningkat pesat? Karena produk yang kami jualkan ini itu harganya murah,
tetapi barangnya berkualitas teman-teman. Jadi ini apa ya, banyak remaja yang suka dengan produk kami karena itu harganya murah tapi barangnya berkualitas. Karena banyak ya sekarang teman-teman remaja-remaja juga di lingkungan kami itu mereka suka sekali berfoto selfie, bergaya ala model aktris dan lain sebagainya. Tapi mereka juga ekonominya kurang ya teman-teman ya, mohon maaf. Tapi akibat bisnis apa ya, bukan, maaf, ralat, semenjak remaja tersebut tahu mengenai bisnis kami dengan harga yang murah dan produk yang berkualitas, maka remaja di lingkungan kami juga mulai melirik kepada kami, ke produk kami, sehingga banyak pemesanan dan alhamdulillah untuk bisnisnya maju ya. Alhamdulillah. Nah, untuk yang ketiga yaitu dewasa. Nah, untuk dewasa juga ini tidak kalah dengan remaja ya, teman-teman. Untuk dewasa juga banyak orang dewasa yang tertarik kepada produk kami. Kebanyakan orang dewasa itu membeli dompet, membeli sepatu, membeli kantong, terus dan membeli kacamata. Tidak, kalau nggak salah itu ya, teman-teman. Eh, Alhamdulillah juga eh, lansia juga nih yang keempat ya. Lansia juga ada yang tertarik dengan produk kami. Jadi kami di sini menargetkannya untuk semua kalangan ya, tidak hanya terfokus untuk remaja, dewasa, lansia dan anak-anak. Kami di sini semua mensetarakan semuanya ya. Jadi tidak ada yang dibedakan, semua kalangan kami jadikan target bisnis penjualan kami ini, di dalam bisnis kami ini. Oke, paham ya teman-teman? Semoga dapat dipahami. Soalnya kita juga ngejar waktu ya. Lanjut next. Oke, apa keunggulan dan kelemahan dari bisnis ini? Keunggulan bisnis dan produk saya adalah yang pertama, produknya murah dan berkualitas seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi kami itu menjual produknya itu dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pasaran yang lain, dibandingkan dengan bisnis online yang lain. Tetapi bahannya atau produknya berkualitas. Untuk bahannya sendiri kami juga menggunakan bahan imitasi untuk dompet, tetapi saya jamin untuk bahan imitasi ini tidak ada efek samping sama sekali, dijamin aman dipakai ya. Kan suka banyak ya teman-teman kita melihat ada bahan imitasi itu malah membuat kulit kita menjadi terbakar atau menjadi alergi dan sebagainya. Nah, untuk bahan imitasi yang kami produksi itu tidak apa ya, tidak ada efek samping dan sebagainya, dijamin aman untuk dipakainya. Seperti itu teman-teman. Yang kedua adalah pengirimannya sudah mencakup antar pulau bahkan antar negara. Wow, keren banget ya teman-teman ya. Sekarang untuk bisnis kami sendiri itu pengirimannya sudah mencakup antar pulau bahkan antar negara pun kami siap gitu ya untuk mengantarkan produk kami gitu. Kan saya sering lihat ya di bisnis eh, yang lain ya, bisnis teman-teman saya yang lain itu untuk pengirimannya itu hanya sebatas dalam kota dan luar kota saja. Nah, untuk bisnis saya ini ya yang saya kelola bersama Resti, adik kelas saya dan juga saya, alhamdulillah untuk pengirimannya sekarang sudah mencakup antar pulau dan antar negara juga. Terakhir itu kami mengirimkan produk kami berupa sepatu itu ke Pulau Kalimantan ya, teman-teman. Itu terakhir pengiriman yang paling jauh itu adalah Kalimantan. Nah, seperti itu. Untuk yang ketiga, keunggulan dari bisnis saya adalah apabila ada barang yang cacat nih ya teman-teman, coba baca baik-baik dan dengarkan baik-baik juga. Apabila ada barang yang cacat di dalam produk kami, maka kami akan mengembalikan uang pelanggan atau mengganti barangnya dengan barang yang baru. Nah, itu adalah komitmen kami dalam berbisnis ya teman-teman. Jadi ketika konsumen membeli barang dari kami, terus kemudian barangnya ada yang cacat, misalkan ada yang tidak ada yang tidak disukai, misalkannya ada kerusakan atau lain sebagainya, untuk konsumennya bisa lapor langsung kepada kami ya, kepada saya Jaldi atau sebagai reseller, atau langsung bisa ke adminnya juga. Melalui WA juga bisa di chat dan kirimkan bukti fotonya seperti apa, nanti kita
akan mencoba datang ke rumah konsumen tersebut. Kalau untuk yang jauh, kita cukup apa ya, eh, cukup melihat lagi data-datanya. Kan di kami juga ada ya backup-nya, jadi kita lihat juga data-datanya apakah benar gitu. Kan soalnya kan sebelum kita memberikan barang tersebut kepada konsumen, kita juga mengeceknya terlebih dahulu gitu teman-teman. Sebelum kita membeli, bukan membeli sih, mengasihkan kepada konsumen, kita melihat dulu barang-barangnya, apakah barang-barang ini sesuai, tidak ada cacat dan sebagainya. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini mah pahitnya ya, jika ada barang yang cacat maka kami akan mengembalikan uang pelanggan atau mengganti barangnya dengan barang yang baru. Nah mungkin itu keunggulan dari bisnis dan produk saya ya teman-teman. Dapat dipahami ya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelemahan bisnis dan produk saya. Untuk kelemahannya dari produk atau bisnis yang kami jalani ini, yang pertama adalah untuk produk kami belum bisa memproduksi sendiri ya teman-teman. Jadi kami masih mengambil dari pabrik-pabrik yang telah bekerja sama dengan kami gitu. Jadi kami belum bisa memproduksinya secara individu atau secara mandiri ya, dikarenakan yang pertama modalnya mungkin ya masih kurang dan lain sebagainya. Ada faktor-faktor yang tidak memungkinkan kami untuk membuat produk kami sendiri. Jadi kami masih bekerja sama dengan pabrik-pabrik yang telah bekerja sama dengan supaya maaf ralat. Jadi kami masih bekerja sama dengan pabrik-pabrik untuk memproduksi barang-barang kami gitu. Seperti itu ya, dapat dipahami ya teman-teman. Nah, lanjut untuk kelemahan yang keduanya adalah pemesanan barang. Nah, dikarenakan kami mengambil produk atau barang kepada orang lain, jadi untuk pemesanan harus menunggu dulu waktunya ya, minimal sekitar 3 sampai 4 hari, maksimal 7 hari sampai barang tersebut diterima di tangan kami sendiri ya. Seperti itu teman-teman, dapat dipahami ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Keuntungan dan kerugian apa saja yang dialami dalam bisnis ini? Keuntungan yang didapatkan. Mengenai keuntungan dari bisnis ini, alhamdulillah kalau sedang banyak yang pesan, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini, alhamdulillah pemesanan meningkat. Per minggu kita bisa mendapatkan uang sebesar 300 sampai dengan 500 ribu. Nah, per bulannya bisa mencapai 1 juta sampai dengan 1.500.000. Nah, seperti itu teman-teman, alhamdulillah. Kalau ini pemesanannya banyak ya, maksudnya banyak yang pesan. Nah seperti itu. Kalau tidak ada yang pesan, bukan tidak ada yang pesan. Pemesanannya misalkan tidak banyak ya, berkurang, misalkan bisa mencapai 100 sampai 200 ribu per minggunya, dan per bulannya bisa mendapatkan uang 300 sampai 400 ribu. Seperti itu teman-teman kalau bisnis kami sedang mengalami penurunan dari konsumennya. Nah kalau sedang rame-ramenya, banyak yang pesan bisa mencapai seperti yang saya jelaskan tadi ya. Untuk penghasilannya, pendapatannya bisa mencapai 300 sampai 500 ribu per minggunya, dan per bulannya bisa mencapai 1 juta sampai dengan 1.500.000 rupiah. Nah seperti itu ya teman-teman untuk keuntungan dari bisnis kami. Oke, lanjut ke pembahasan lagi selanjutnya. Kerugian yang didapatkan. Kerugian yang didapatkan di dalam bisnis kami sendiri yang kami jalani adalah ini kerugiannya itu sama ya seperti yang tadi saya jelaskan, hampir sama, yaitu kerugiannya kalau barang ada kerusakan yang harus diretur. Jadi uangnya kembali seperti semula tanpa ada yang lebih. Jadi kita tidak mendapatkan istilahnya bati ya mungkin ya keuntungannya. Nah itu mungkin kerugiannya dari ketika ada barang yang rusak gitu. Nah itu kerugiannya mungkin akibat kurang telitinya kami. Nah, mungkin inilah kerugiannya yang didapatkan oleh bisnis kami sendiri akibat tidak ketelitiannya kami, sehingga ketika barang sudah nyampe kepada konsumen terus ada barang tersebut ada yang cacat, maka yaitu resiko kami mungkin ya uangnya dikembalikan lagi tanpa kami mendapatkan untung sama sekali. Ya itu sudah menjadi resiko ya dalam berbisnis teman-teman. Oke lanjut. Nah ini adalah poster. Ini adalah poster ya. Poster kami. Poster ini berfungsi untuk memperlihatkan dan memperkenalkan produk-produk kami kepada konsumen melalui media sosial berupa Instagram dan WhatsApp.
Kenapa saya cuma menyebutkan dua media sosial itu saja? Karena yang paling kami aktif ya media sosialnya hanya Instagram dan WhatsApp saja. Kebetulan untuk WhatsApp juga kami sudah memiliki pelanggan yang tetap dan juga sama di Instagram juga. Kami sudah memiliki followers yang cukup lumayan lah, banyak. Nah, ini adalah posternya, teman-teman bisa lihat sendiri. Yang sebelah kiri itu ada poster pertama kami. Ini poster saya buat ketika 2 minggu ke belakang. Nah, ini posternya. Nah, yang kedua itu adalah poster yang menggunakan kata-kata AIDA ya teman-teman, AIDA plus S. Nah, ini saya mempraktikkan ya materi yang saya dapatkan dari dosen saya mengenai penggunaan kata AIDA ini, dan saya praktekkan dalam poster saya ini gitu. Ini poster yang keduanya menggunakan kata-kata AIDA ya teman-teman, bisa lihat sendiri dan baca sendiri. Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Nah, ini posternya. Oke. Lanjut ya. Nah, informasi selanjutnya bagi teman-teman yang masih penasaran dengan bisnis kami dan produk kami, teman-teman bisa cek saja di Instagram kami, yaitu @fy_id5, dan yang satunya lagi adalah @fy_id7. Nah, teman-teman bisa cek di media sosial kami, di Instagramnya, dan untuk WhatsAppnya, teman-teman bisa menghubungi kami untuk nanya-nanya seputar produk dan bisnis kami. Kalau ada yang merasa tidak puas dengan penjelasan kami, teman-teman bisa chat saja kepada kami ya, mau kepada adminnya sendiri, Resti ya namanya, ataupun mau ke saya Zali sebagai reseller. Teman-teman bisa tanyakan saja apapun yang teman-teman ingin tanyakan. Yang penting berhubungan dengan bisnis kami ya, jangan bertanya hal-hal yang di luar bisnis ya, yang di luar dari bisnis kami gitu. Nah, untuk nomor WA kami ya, teman-teman bisa baca sendiri dan juga mungkin bisa dicatat, takutnya perlu gitu ya. Kemudian hari takutnya perlu. Nah, untuk lokasinya, untuk lokasi dari bisnis kami ini ada di Jalan Rancakukun, Kelurahan Cipari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Nah, teman-teman bisa, bagi teman-teman yang di dekat ya, yang berada di zonasi Mangkubumi dan juga Kota Tasikmalaya, teman-teman bisa datang saja ke lokasinya ya teman-teman, di situ di Jalan Rancakukun, Kelurahan Cipari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Teman-teman bisa datang aja langsung dan kami akan menyambut teman-teman yang ingin bertanya seputar produk kami atau bisnis kami. Oke, kita lanjut lagi. Oh ya, alhamdulillah teman-teman ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.